Ada dua benda suci di hadapanku. Salah satunya adalah segel hantu 10 arah tingkat SSS. Dapat memanggil 10 penguasa neraka. Menguasai ratusan hantu yang berkeliaran di malam hari. Yang satunya adalah tingkat SSS. Benda terlarang, payung kertas merah. Menarik pedang hantu dari dalam payung. Maka bisa berubah menjadi dewa pedang yang membunuh dewa dan mengalahkan iblis. Dan saya adalah reinkarnasi dari Kaisar Neraka Jiuyo. Secara alami bisa mengendalikan kedua benda suci ini. Namun pada hari kebangkitan, saat saya berdiri di atas panggung kebangkitan, gulungan yang diberikan oleh dewa tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Pejabat pemberian ilahi segera mengumumkan bahwa saya adalah orang yang ditinggalkan dewa dan tidak dapat membangkitkan benda suci. Pacar saya, Liu Ruyan, segera melompat keluar dan meninggalkan saya. Beralih untuk berdiri bersama musuh bebuyutan saya, Kuo Chun. Mengandalkan tombak tanpa bayangan, benda suci tingkat es yang telah dibangkitkannya, dia dengan berani menantangku dalam pertarungan hidup dan mati. Namun saya sama sekali tidak panik dan hanya tersenyum dingin. Ingin membunuh orang? Maka harus punya kesadaran untuk dibunuh. Apakah kamu sudah siap? Saat ini di bawah altar pemberian ilahi. Ekspresi Kuo Chun tampak mengerikan dan terdistorsi. Kamu masih bisa tertawa? Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Cepat, sujudlah padaku. Jika tidak, saat duel maut nanti, aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit sampai mati. Sementara Liu Ruyan sama sekali tidak peduli hidup matiku dan berkata dengan dingin. Jiang Yan, aku sudah terbangun dengan air dewa tingkat es, air Luoshen. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Seluruh provinsi Linjiang yang layak. Hanya Kuo Chun yang layak menjadi milikku. Mari kita putus. Pejabat pemberian ilahi menghela napas dan menggelengkan kepala. Sangat disayangkan. Sepertinya kamu adalah orang yang dibenci oleh dewa. Dewa tidak akan memberikanmu kemampuan apapun. Namun, aku tidak memperhatikan mereka. Tiba-tiba di bawah tatapan terkejut semua orang. Jenderal memasukkan tanganku ke dalam gulungan pemberian ilahi. Apa yang sedang kamu lakukan? Pupil mata pejabat pemberian ilahi menyusut. Dia ingin menghentikanku, tetapi sudah terlambat. Jangan bicara. Sudut bibirku sedikit terangkat. Saya sudah merasakannya. Mereka mendambakan untuk dipanggil oleh saya. Di detik berikutnya, saya tiba-tiba menarik tangan saya. Sebuah token hitam yang aneh dan sebuah payung kertas merah yang memesonaku tarik keluar dari gulungan pemberian ilahi. Pejabat yang diberkati benar-benar terkejut. Ini adalah dua benda yang diberkati. Bukan berarti saya tidak memiliki yang diberkati. Tetapi gambar yang diberkati memiliki kualitas yang terlalu rendah. Sehingga tidak bisa memanggil dua benda yang diberkati sekaligus. Jika bukan karena saya memaksa menarik mereka keluar dari gambar yang diberkati, kedua benda ini akan ditelan. Liu Ruyan dengan mata cantiknya terkejut. Tidak percaya melihat pemandangan ini. Kuo Chun juga terkejut tetapi dia tetap menggigit gigi dan berkata, memangnya kenapa kalau mendapat dua anugerah ilahi? Membangkitkan dua benda yang diberkati tingkat F tetap saja sampah. Kuo Chun bertanya dengan suara dingin. Tuan pejabat pemberian ilahi. Apa kualitas dari dua benda yang diberkati yang dibangkitkan oleh Jiang Yan? Pejabat yang diberkati segera membuka penglihatan. Melihat ke arah payung kertas merah di tanganku. Namun, dia menyadari tidak bisa melihatnya. Mata penglihatannya bahkan bisa melihat menembus benda suci tingkat SSS. Ini menunjukkan hanya ada satu kemungkinan. Payung kertas merah ini mungkin bahkan tidak dianggap sebagai benda langit tingkat E. Pejabat hadiah ilahi memberikan penilaian dan berkata, benda langit tingkat E, payung kertas merah. Kuo Chun langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata seperti yang saya duga. Sebuah payung bisa memiliki tingkat E sudah cukup baik. Liu Ruyan juga menghela napas lega. Selama Jiang yang tidak terbangun dengan 2A atau 2S, itu sudah cukup. Dengan begitu, memilih Kuo Chun tidak akan membuatnya merasa bersalah. Pejabat hadiah ilahi terus melihat ke tanganku. Di dalamnya ada hadiah ilahi lainnya. Itu adalah sebuah token yang aneh. Namun, pada saat dia melihatnya, dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Mata penglihatan di tengah alisnya terasa sakit dan terus mengeluarkan darah. Ini adalah hadiah ilahi tingkat SSS, perintah hantu 10 arah. Setelah kata-kata ini diucapkan, Kuo Chun langsung kehilangan kendali dan berteriak. Tidak mungkin. Dia punya hak apa untuk terbangun menjadi benda langit SSS? Token jeleknya itu seharusnya sama dengan dia. Payung jeleknya, keduanya adalah tingkat E. Liu Ruyan benar-benar terkejut dan tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Apakah dia gila? Demi seorang pemilik anugerah tingkat S, aku malah memilih putus dengan pemilik anugerah tingkat SSS. Jiang Yan, aku salah. Mari kita tetap bersama. Saya dan Kuo Chun hanya bercanda saja. Aku merasa jengkel dan menghindar dengan wajah datar. Liu Ruyan, jangan biarkan dirimu terlihat begitu hina. Sekarang kamu hanya membuatku merasa mual. Lalu aku menatap Kuo Chun dan berkata dengan sinis. Aku terima pertarungan hidup dan mati ini. Setelah ritual pemberian ilahi, kau mau menunggu ajal? Atau langsung mati sekarang juga? Di mata Kuo Chun dipenuhi dengan pembuluh darah merah.
Jiang Yan, kamu terbangun menjadi benda langit SSS, lalu bagaimana? Yang kubangkitkan adalah tombak tanpa bayangan yang berspesialisasi dalam pertempuran. Hari ini kau pasti mati. Di sisi lain, kepala sekolah tua pingsan setelah mengetahui saya terbangun. Setelah mendapatkan anugerah SSS. Ketika mendengar dua kata, duel maut, dia langsung melompat dari tanah. Murid terbaikku akan melakukan duel maut. Kalian para guru masih terdiam melakukan apa? Cepat, hentikan mereka berdua. Baik pihak S maupun SSS. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi sekolah. Bahkan para pemimpin sekolah akan dimintai pertanggungjawaban oleh atasan. Saat itu, seorang guru dengan suara bergetar berkata, tidak ada cara untuk menghentikannya. Mereka sudah menandatangani kontrak duel maut dan memasuki arena duel maut. Kepala sekolah tua itu seolah-olah menjadi 10 tahun lebih tua dan berbisik. Sudah selesai. Aku akan dipindahkan ke gurun untuk menanam pohon. Saya tampak tenang, bahkan sudut mulut saya sedikit terangkat saat melihat ke depan. Kuo Chun tampak muram. Senjata tanpa bayangan di tangannya terbungkus petir biru yang menakutkan. Jiang Yan, apapun yang kau lakukan, selalu mengalahkanku. Bahkan gadis yang aku suka pun kau ambil. Hari ini aku akan menuntut balas darimu. Aku memainkan perintah 10 arah di tanganku dan tersenyum. Aneh. Apakah kau tidak lebih buruk dari aku dalam segala hal? Bukankah itu karena kemampuanmu yang kurang? Sudahlah. Aku malas untuk menjelaskan hal-hal mendasar padamu. Kau tidak layak mendengarnya. Aku mengangkat perintah 10 arah dengan perlahan. Perintah hantu, tentara hantu mendengarkan di sini. Suara itu jatuh. Arena es pertarungan tiba-tiba disertai angin dingin. Tak terhitung bayangan hitam melayang tak menentu. Bayangan hantu bertebaran. Orang-orang di bawah panggung menjerit ketakutan silih berganti. Ada setan. Tadi aku melihat hantu. Apa sebenarnya yang terbangun dalam Jiang Yan? Kenapa suasananya begitu menyeramkan? Kemudian bayangan hitam mulai terlihat. Mereka mengenakan armor dan memegang tombak serta pedang. Ini adalah tentara hantu dari neraka. Kuo Chun juga terkejut melihat adegan ini hingga kulit kepalanya merinding. Namun, dia tetap menggenggam senjata tanpa bayangan di tangannya. Senjata tanpa bayangan dikelilingi oleh petir. Sekelompok prajurit udang dan kepiting melihatku menghancurkan mereka dengan satu tembakan. Senjata petir 9 langit. Menghadapi serangan yang bagaikan merobohkan bambu. Aku berdiri diam di tempat tanpa bergerak. Dua prajurit bayangan yang memegang rantai. Asap hitam menyebar dan maju seketika. Rantai seolah memiliki jiwa melilit senjata tanpa bayangan. Menguncinya dengan erat. Tidak peduli bagaimana Kuo Chun menarik senjatanya, rantai prajurit bayangan. Senjata tanpa bayangan yang terikat juga tidak bisa bergerak sedikit pun. Prajurit bayangan lainnya yang memegang pedang dan senjata perlahan mendekat. Wajah mereka yang kaku tidak menunjukkan apapun. Ekspresi mereka terlihat megah dan menakutkan. Pergi menjauh dariku. Kuo Chun mengalirkan energi spiritual ke dalam senjata tanpa bayangan. Seketika cahaya meledak dan menghancurkan rantai. Cepat lihat. Kuo Chun telah melepaskan diri dari belenggu rantai. Perintah hantu 10 arah dari Jiang Yan memang seperti itu. Bukankah itu hanya memanggil 10 prajurit bayangan? Orang-orang di bawah panggung tertawa terbahak-bahak merasa saya sudah pasti kalah. Arena es. Kuo Chun dikelilingi oleh petir. Senjata tanpa bayangan di tangannya terus bergetar. Kekuatan petir terus berkumpul. Inilah perintah hantu 10 arah tingkat SSS. Ternyata itu hanya sebuah token untuk memanggil prajurit udang dan kepiting. Saya juga tidak punya mood untuk bermain denganmu di sini. Sampai di sini saja. Aura Kuo Chun tiba-tiba berubah. Tanah di bawah kaki hancur sedikit demi sedikit. Gerakannya sangat cepat hingga berubah menjadi sebuah kilatan petir biru seketika menyambar ke arahku untuk membunuh. Diiringi dengan ledakan petir, 10 prajurit bayangan itu seketika tertembus dan tewas dalam sekejap. Sementara saya tetap berdiri di tempat dengan senyuman sambil membuka payung kertas merah. Kemudian terdengar suara gaib. Jing Hua Suiyu. Di detik berikutnya, senjata tanpa bayangan menembus bahu kiri saya. Kekuatan petir mengamuk dan meluap keluar. Seluruh bahu kiri saya hancur berkeping-keping. Namun, hal yang sangat aneh terjadi selanjutnya. Terlihat Kuo Chun mengeluarkan jeritan menyedihkan. Bahu kirinya tiba-tiba hancur dengan cara yang aneh. Dia menjatuhkan senjata tanpa bayangan dan berlutut kesakitan di tanah. Tangan kanannya bergetar saat meraih bahu kirinya yang hancur. Sementara saya berdiri utuh tanpa cedera. Di sana tampaknya tidak ada yang terjadi. Adegan ini membuat semua orang terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Jelas-jelas Kuo Chun menembus bahu saya dengan satu tembakan. Bagaimana bisa bahu Kuo Chun yang hancur? Ini adalah ilusi yang dibawa oleh payung kertas merah saya. Secara langsung, itu berarti kebal terhadap kerusakan berikutnya. Dan dapat memindahkan kerusakan ini ke tubuh siapapun. Kuo Chun seluruh tubuhnya bergetar. Apa yang kamu lakukan? Tatapan mataku yang merah jatuh pada Kuo Chun. Apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan? Orang yang ingin membunuh juga harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Kuo Chun seluruh tubuhnya bergetar seperti daun yang tertiup angin. Apa yang ingin kamu lakukan?
Di bawah tatapan ketakutannya, saya perlahan mengeluarkan pedang hantu yang tersembunyi di balik payung merah. Bilah pedang berwarna merah darah seolah-olah terlumuri, dipenuhi oleh darah tak terhitung dari para penjahat. Dengan ditariknya pedang hantu, yang terbentuk dari kumpulan darah yang tak terhitung, pakaian merah perlahan jatuh di tubuh saya. Pakaian merah melayang seolah-olah hantu dewa turun ke bumi. Adegan ini membuat pejabat yang diberkati Tuhan tertegun. Dia menggigil dan berusaha mengucapkan dua kata, namun seolah-olah ditahan oleh tangan tak terlihat, menahan tenggorokannya sehingga tidak bisa bersuara. Kemudian dia dengan ketakutan melihat saya menatapnya, mengulurkan tangan dan membuat isyarat untuk diam. Pejabat yang diberkati Tuhan langsung merasakan ketegangan di kepalanya. Dua kata terlarang itu akan selamanya terpendam di dalam hatinya. Sampai hari kematiannya, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Di arena es, Kuo Chun terkejut melihat pemandangan ini. Seluruh pikirannya kosong. Bahkan naluri untuk bertahan hidup pun tidak bereaksi. Saya sekali lagi mengangkat perintah hantu 10 arah dengan suara lembut dan anggun. Kaisar neraka ada di sini. Yan Luo mendengarkan perintah. Dengan suara itu, perintah hantu 10 arah jatuh, melepaskan sinar cahaya yang menembus langit. Dalam sekejap, petir menyambar dan awan gelap berkumpul, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Di belakang saya, ada keberadaan kuno. Keberadaan tua itu sedang bangkit. Itu adalah sosok-sosok hantu dan dewa. Mereka yang menakutkan memegang alat sihir yang aneh. Di atas panggung, kepala sekolah tua terlihat terkejut. Ini adalah 10 Yan Luo, yang sebelumnya meremehkan perintah hantu 10 arah. Semua orang terlihat ketakutan dan pucat. Liu Ruyan juga terdiam di tempat. Dia melihat pemuda berbaju merah di arena es. Dia menggigit bibirnya dengan putus asa, menyesali keputusan yang diambil. Kelahiran 10 penguasa neraka membuat seluruh provinsi Linjiang menjadi suram dan tak berwarna, seolah-olah diselimuti oleh kabut gelap yang tak berujung. Kuo Chun yang rendah hati seperti semut terus-menerus memohon kepada saya. Jangan bunuh saya. Saya salah. Saya minta maaf padamu. Aku bersujud padamu. Asalkan jangan bunuh saya. Saya melihat sudut bibir Kuo Chun melengkung. Baiklah, saya memberimu kesempatan untuk hidup. Mendengar ada kesempatan untuk hidup, Kuo Chun dengan bersemangat mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan kerinduan akan kehidupan. Namun kata-kataku selanjutnya membuatnya putus asa hingga ke titik terendah. Saya ingin tahu kemampuan perintah hantu ini. Lebih baik kamu menjadi bahan percobaan. Jika kamu selamat, saya akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakannya, perintah hantu di tanganku mengeluarkan kabut hitam. Ratusan hantu muncul di dunia. Tak terhitung banyaknya iblis neraka mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan menyerbu keluar. Saya dengan anggun menjentikan jari. Hantu, nikmatilah jamuan malam kalian dengan sepenuh hati. Jika satu orang hidup tidak cukup, maka pergilah untuk menghabisi semua orang berdosa di kota ini. Orang-orang berdosa di kota ini semuanya melahap. Dalam sekejap, 100 iblis berpesta. Mereka mengelilingi Kuo Chun seperti angin topan. Apapun jeritan memilukan yang dia keluarkan. Teriakan putus asa itu sia-sia. Tak lama kemudian, 100 iblis itu pun pergi. Mereka terbang ke seluruh penjuru provinsi Linjiang dengan rakus, mencari orang-orang yang terjerat dosa. Dan Kuo Chun yang dimakan oleh 100 iblis hanya tersisa sebagai tumpukan tulang putih, tanpa daging. Saat ini, 10 penguasa neraka menjaga di belakangku, membuat semua orang tidak berani bernapas. Dengan kekuatan spiritualku yang sekarang berada di tingkat 1, aku hanya bisa memaksakan bayangan 10 penguasa neraka muncul selama 5 napas. Namun, 5 napas ini sudah cukup untuk membuatku memusnahkan pemilik anugerah ilahi tingkat 2 yang levelnya lebih tinggi. Dalam sekejap, 10 dewa iblis itu berubah menjadi asap hijau dan kembali ke dalam perintah hantu panjang. Saya mengembalikan pedang hantu ke dalam sarung payung. Pakaian merah itu kembali menjadi permukaan payung merah. Saya mengabaikan orang-orang yang memegang payung kertas merah. Dengan santai, saya meninggalkan sekolah menengah kedua Linjiang. Sampai bayangan saya benar-benar menghilang. Arena duel maut yang tadinya sunyi senyap seperti kuburan akhirnya kembali riuh. Jiang yang telah membunuh Kuo Chun. Kuo Chun mati pun tidak cukup untuk menebus dosanya. Dia yang secara aktif mengusulkan pertarungan. Meskipun dia adalah orang Kuo, itu tidak ada gunanya. Keluarga Kuo tidak berani mengganggu pemberi berkah tingkat SSS. Setelah hari ini, saya benar-benar menjadi sosok legendaris di sekolah menengah kedua Linjiang. Menjadi dewa sungai yang dikagumi dan disembah oleh semua orang. Banyak orang mulai mendekati Yao Peng, sahabat karibku. Yao Peng dengan bangga mengangkat dadanya, menunjukkan bahwa mengikuti saya adalah hal yang bergengsi. Sementara itu, Liu Ruyan tenggelam dalam keluhan dan ejekan yang tak ada habisnya. Dia bergetar dan berbisik, Jiang Yan adalah milikku. Jiang Yan pasti masih memiliki perasaan untuk saya. Saya akan pergi mencari Jiang Yan untuk meminta maaf padanya. Lalu bersama lagi. Dia memiliki senyuman yang sakit di wajahnya, mengejar ke arah saya pergi. Saat ini, Provinsi Linjiang sudah ada.
Tidak kurang dari ratusan orang tewas secara aneh. Kondisi jenazah mereka sangat mengenaskan. Saya datang ke sebuah gang gelap, melihat seorang pria yang meringkuk di sudut. Tenggorokannya terus mengeluarkan darah dan mengeluarkan suara lemah. "Tolong selamatkan saya." Pria itu mengulurkan tangannya kepada saya. Aku tersenyum. "Aku mengenalimu. Kamu adalah Wang Junwei yang menyiksa anak-anak tak berdosa hingga tewas. Kamu yang seharusnya dijatuhi hukuman mati malah menggunakan koneksi keluargamu. Menggunakan bukti penyakit mental yang dipalsukan untuk dibebaskan." Saya berjongkok dan tersenyum melihatnya. "Apakah kamu tahu siapa hantu yang menggerogoti dagingmu? Mereka adalah 5 anak tak berdosa yang telah kau bunuh dengan kejam. Yang menyebabkan 5 anak yang tidak bersalah itu. Sekarang, 5 anak ini akan mengirimmu ke neraka tanpa akhir." Dengan suara dingin saya yang jatuh, 5 bayangan hantu kembali menyusup ke dalam tubuh Wang Junwei yang sekarat, menggigit jantungnya hingga tidak tersisa sedikit pun. Beberapa saat kemudian, 5 bayangan hantu anak-anak telah menghilangkan dendam. Mereka berlutut dan bersujud kepada saya dengan air mata darah. Saya melihat 5 bayangan hantu anak-anak dan berkata, "Keadilan yang tidak diberikan kepada kalian di dunia ini, sekarang sudah saya penuhi. Mulai saat ini, kalian akan selamanya menjadi milik saya." 5 hantu anak-anak mengangguk patuh, yang baru kembali ke perintah 10 arah di pinggang saya. Saya melepaskan 100 hantu jahat agar mereka pergi ke Provinsi Linjiang untuk memakan orang-orang berdosa. Sebenarnya adalah untuk memastikan dendam tidak hilang. Hantu jahat menyelesaikan dendam darah di dunia. Hantu jahat menyelesaikan orang-orang yang mereka benci semasa hidup dan menyelesaikan sebab akibat. Dan kemudian dengan senang hati menjadi milik saya. Inilah perjanjian saya dengan mereka. Maka selanjutnya saya harus membiarkan tangan saya di bawah. Harus ada motivasi untuk menjadi tangan kanan. Jangan hanya berbaring setelah membalas dendam besar. Saya menjentikan jari. "Penguasa yang tidak tetap. Bawa jiwa Wang Junwei kepadaku. Serahkan jiwanya kepada 5 itu. Anak-anak hantu yang kejam akan menyiksanya sesuka hati." "Yang mulia." Angin dingin berhembus. Hitam dan putih muncul di sampingku. Mereka memegang kunci jiwa dan terus berusaha. Jiwa Wang Junwei yang ingin melarikan diri terikat. Jiwa Wang Junwei berteriak kesakitan. "Biarkan aku pergi. Jangan serahkan aku kepada 5 makhluk kecil itu. Aku sudah dibunuh oleh mereka. Aku tidak berutang apa-apa kepada mereka." Aku berkata dengan dingin. "Utang semasa hidup harus dibayar setelah mati. Utang yang kau buat mungkin harus dibayar selama 5.000 tahun." Aku menundukkan kepala dan tersenyum sinis, menjatuhkan hukuman yang kejam padanya. "Mulai sekarang, kau akan disiksa oleh 5 anak itu. Selama 5.000 tahun sebelum bisa bebas. Jangan. Tolong, lepaskan aku." Wang Junwei merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tak terhingga. Suara terus bergema di lorong gelap. Suara jeritan memilukan yang sangat menyedihkan. Keluar dari lorong gelap, ratusan hantu telah membalas dendam atas kehidupan mereka. Dendam itu terbang kembali ke dalam perintah 10 arah hantu. Saat itu, suara merdu terdengar. Liu Ruyan yang anggun berjalan mendekat ke arahku. "Jiang Yan, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku." "Ya." Aku tersenyum tipis. "Baiklah, aku memaafkanmu." "Benarkah?" Liu Ruyan tidak menyangka aku akan semudah ini. "Memaafkan?" Senyumnya menunjukkan rasa malu. "Jadi kita masih pasangan, kan?" Aku tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, kamu dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. Alasan aku memaafkanmu adalah karena aku sama sekali tidak memikirkanmu." "Jiang Yan, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Kita sudah bersama selama 2 tahun. Aku telah memberikan 2 tahun terbaik dari masa mudaku padamu. Hanya mengambil apa yang dibutuhkan." Saya malas berbicara dengannya dan ingin pergi. Namun, dia menarik saya dan terus mengganggu. "Saya tidak ingin kamu pergi." Saya menyipitkan mata. Pupil merahnya memancarkan aura berbahaya. "Pergi." Liu Ruyan ketakutan oleh tatapan saya dan tidak berani bernapas. Tatapan itu seolah-olah melihat seseorang yang berbahaya. Jika dia terus menggangguku, dia akan dimusnahkan tanpa ragu-ragu. Hanya setelah bayangan saya menghilang, dia merasa sedikit lebih baik. Menatap arah saya pergi. Pipinya memerah dengan rona yang tidak sehat. Tampan dan perkasa. "Jiang Yan, saya sudah memutuskan tentangmu." Tidak lama setelah meninggalkan gang, saya menerima telepon dari wali kelas Zhang Xiaosheng. Suaranya sangat ceria. "Jiang Yan, saya memang tidak salah menilai kamu. Kamu adalah yang terhebat di antara yang hebat." Langsung ke intinya. Saya dan Zhang Xiaosheng memiliki hubungan yang baik, jadi saya memaksa untuk memotong omong kosongnya. Intinya adalah saya segera akan menjadi kepala sekolah di Linjiang nomor 2 Middle School. Saya menutup telepon. Saya tahu ini semua bukan intinya. Zhang Xiaosheng ini memang banyak bicara. "Jangan tutup, jangan tutup." Saya akan langsung ke intinya. Zhang Xiaosheng langsung panik dan segera berkata, "Kamu tahu tentang campurnya ras asing dalam masyarakat manusia, kan?" Ekspresi saya juga menjadi serius.
Saya pernah melihatnya di berita. Kota-kota manusia sudah dicampuri oleh ras asing. Masalah ini mengancam serius masa depan umat manusia. Zhang Xiaosheng berkata dengan serius, yang jarang dia lakukan. Benar. Ras asing mencoba menghapus pahlawan umat manusia dari bayang-bayang. Dengan demikian mengurangi kekuatan tempur umat manusia di masa depan. Dan kamu adalah pemberi berkah tingkat SSS. Mereka pasti akan mengincar kamu. Kamu harus berhati-hati. Saya akan memperhatikan. Saya mengangguk pelan. Jika ingin menghadapi ini, perlu yang lebih baik. Memanfaatkan kemampuan 10 arah perintah hantu dan payung kertas merah. Jadi saat ini, meningkatkan level adalah yang terpenting. Setelah menutup telepon, saya pergi ke sebuah dojo. Dojo ini adalah salah satu dari 5 besar di Provinsi Linjiang. Salah satu dojo bela diri, Tianming Dojo. Pendirinya adalah Zhong Shanhai, seorang petarung suci tingkat 6 dan pemilik anugerah ilahi tingkat A. Pejuang dibagi menjadi 9 tingkat. Masing-masing adalah pejuang, guru pejuang, agama pejuang, raja pejuang. Yang lainnya adalah yang terhormat pejuang, yang suci pejuang, kaisar pejuang, dewa pejuang. Ketika saya baru saja melangkah ke pintu dojo, seorang wanita tinggi dengan penampilan anggun mendekat. Dia tersenyum dan bertanya, "Adik kecil, apakah kamu ingin pergi ke ruang pertarungan atau ruang pemahaman?" Saya menjawab sambil tersenyum. Ruang pemahaman. Wanita tinggi itu tersenyum dan berkata, "Wah, adik kecil yang tampan. Biarkan kakak memelukmu dan memberikan diskon 50%. Ekspresi saya tiba-tiba menjadi serius. "Apakah ada hal baik seperti ini?" Wanita tinggi itu tersenyum dengan mata berbinar. "Saya hanya bercanda. Tidak perlu takut seperti itu. Kamu pasti seorang siswa SMA, kan?" Pemilik dojo kami mengatakan bahwa semua siswa SMA mendapatkan diskon 50%. Saya berusaha untuk terlihat serius seolah tidak bercanda. "Saya bukan siswa SMA. Tapi, peluklah saya saja. Jika tidak, saya merasa tidak pantas menerima diskon 50% ini." Wanita tinggi itu tersenyum canggung. "Adik kecil ini benar-benar suka bercanda. Ini adalah tokenmu." Ruang pemahaman kosong berada di lantai 2. Setelah menerima token, saya langsung menggelengkan kepala. Merasa tidak pantas menerimanya. Melihat sosok saya masuk ke lift, wanita tinggi itu menarik sudut bibirnya. "Siswa SMA sekarang sama sekali tidak lucu. Tunggu sebentar. Sepertinya token yang saya berikan padanya tadi adalah nomor 001. Sial. Ruang Tongwu 001 adalah khusus untuk orang itu. Sekarang jika saya naik ke atas, pasti sudah terlambat untuk menghentikannya. Saya hanya bisa berdoa agar orang itu tidak ada di dalam." Saat ini saya sudah berada di lantai 2. Token berhasil diotorisasi. Pintu ruang Tongwu 001 terbuka secara otomatis. Begitu masuk ke ruang Tongwu, saya merasakan energi spiritual yang luar biasa. Energi dari ruang pemahaman tingkat 2 di sekolah itu sama sekali tidak bisa mencapai tingkat kemurnian ruang ini. Saat itu, saya tiba-tiba melihat jendela besar. Dari kursi itu terdengar perubahan halus. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Ada seseorang di kursi itu. Saya perlahan-lahan mendekat dan membalikkan, menghadap kursi bosnya untuk berputar kembali. Dalam sekejap, saya melihat seseorang yang berjongkok di kursi. Seorang gadis cantik berambut perak dengan mata biru. Rambutnya tergerai di atas kursi dengan indah. Pupil birunya melintas dengan sedikit kebingungan. Setelah kehilangan fokus sejenak, saya segera sadar kembali. "Aku mengenalimu. Kamu adalah Zi Luosui dari Linjiang nomor 1. Gadis itu menatap saya dengan waspada dan suaranya dingin. "Itu saya. Jika ingin tahu mengapa saya mengenal Zi Luosui, saya harus menyebutkan orang ini, Yao Peng, kakak Jiang. Apakah kamu tahu tentang Bai Luosui dari nomor 1? Kakak Jiang, terpilih dari 40 sekolah menengah di Provinsi Linjiang. Bunga sekolah tercantik, Bai Luosui, menduduki peringkat teratas. Kakak Jiang, Bai Luosui adalah putri dari keluarga Bai. Telah terbangun dengan anugerah dewa tingkat SSS. Saya segera menggelengkan kepala dan menolak kata-kata Yao Peng ini. Yang seperti burung ini. Saya tidak peduli apakah Zi Luosui adalah bunga sekolah atau putri bangsawan lainnya. Saya sekarang ingin mengusirnya agar dia tidak menyerap energi spiritual di sini. Melihat gadis cantik di kursi, saya bertanya, "Kenapa kamu bisa berada di sini?" Bai Luosui menundukkan kepalanya dengan bingung. "Penanaman." Saya mengeluarkan token nomor 001. Ruangan ini adalah ruang pencerahan yang saya pesan. Wajah Bai Luosui penuh dengan kebingungan dan dia berkata dengan kerut di dahi, "Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan." Saya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zi Luosui berkata dengan dingin, "Silakan duduk, tetapi jangan ganggu saya berlatih." Saya benar-benar bingung. Bukankah ini ruang pencerahan yang saya pesan? Kenapa seolah-olah saya adalah orang luar? Namun, melihat ekspresi lucu Zi Luosui, saya juga malas untuk berbicara banyak dengannya. Aku pindah ke sisi lain dan duduk, menutup kedua mata dan mulai merasakan energi spiritual. Saya memiliki tingkat SSS dan anugerah terlarang.
Kecepatan menyerap energi spiritual bisa digambarkan dengan mengerikan. Seluruh energi spiritual di ruang pemahaman mengalir ke tubuh saya. Dalam sekejap, Zhilo Sui yang awalnya bermeditasi dengan mata tertutup, membuka mata dan melihat saya dengan tidak puas. Dia mengembungkan pipinya dan menutup mata lagi. Matanya mulai berebut energi spiritual dengan saya. Saat saya merasakan energi spiritual, tiba-tiba saya menyadari bahwa energi itu mulai memudar. Menyadari bahwa Zhilo Sui sedang bersaing dengan saya. Persaingan untuk energi spiritual langsung membangkitkan semangat juang. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang bisa menyerap lebih banyak. Saya mengeluarkan perintah 10 arah. Dalam sekejap, seluruh dojo Tianming, energi spiritual mengalir ke dalam tubuh saya. Kenapa tiba-tiba tidak ada energi spiritual? Saya adalah anggota tingkat emas. Para penerima anugerah di lantai 2 mulai mengeluh. Seorang anggota perak dan emas menghela napas. Apa sih arti dari tingkat emas? Lihatlah di ujung lantai 2, itu adalah ruang pemahaman emas hitam. Seluruh energi spiritual dari Gedung Seni Bela Diri Tianming berkumpul ke sana. Hanya orang yang bisa membuat markas Gedung Seni Bela Diri Tianming membangun satu ruangan khusus. Siapa lagi orang di ruang pemahaman emas hitam itu selain dia? Lagi pula, dia adalah pemberi anugerah tingkat SSS. Di dalam ruang pemahaman emas hitam, Zhilo Sui melihatku dengan heran. Ternyata juga SSS tingkat. Ibu berkata benar. Saya tidak sendirian. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan keluar dari ruang pemahaman hitam emas. Meninggalkan ruang pemahaman hitam emas hanya untuk saya. Semua anggota melihat Bai Luo Sui keluar dari ruang pemahaman hitam emas. Namun, penyerapan energi spiritual yang menakutkan itu masih belum berhenti. Semua orang bingung. Pada saat itu, seorang wanita tinggi berlari dengan panik. Dia melihat ke arah yang masih menyerap energi spiritual. Ruang pemahaman hitam emas benar-benar terkejut. Wanita tinggi itu berkeringat dingin di dahinya. Tuan, bukankah di dalam ruang pemahaman hitam emas itu Anda? Sudut bibir Bai Luo Sui sedikit terangkat. Kakak Hi. Kartu hitam yang salah kamu berikan padanya, berikan saja padanya sebagai hadiah dariku. Dia bisa menggunakan ruang pemahaman hitam emas bersamaku di masa depan. Jiang Chai terkejut dengan mulut setengah terbuka. Adik kecil itu sebenarnya monster apa? 2 jam setelah Bai Luo Sui pergi, saya membuka mata saya. Menyadari bahwa saya telah mencapai tingkat 1 3 kali lipat. Ketika saya keluar dari ruang pemahaman, saya menemukan banyak orang. Semua menatap saya dengan tatapan seolah-olah melihat hantu. Apakah aku terlalu tampan? Kenapa semua orang melihat saya? Saya merasa tidak nyaman diperhatikan oleh begitu banyak orang. Sampai di meja depan lantai 1, saya baru saja bersiap untuk mengembalikan kartu ruang pemahaman kepada wanita tinggi itu. Jiang He tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggenggam tangan saya. Adik kecil. Oh, tidak. Maksud saya, pemuda tampan. Kartu hitam emas ini saya berikan untukmu. Mulai sekarang, kamu bisa datang kapan saja dan gratis. Saya tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Wanita ini gila, ya? Bukankah sudah disepakati diskon 50%? Kenapa tiba-tiba jadi gratis? Jangan-jangan kamu benar-benar menyukaiku? Mari kita tinggalkan pembicaraan ini di sini. Saya hanya menjual bakat, bukan tubuh. Tatapan Jiang He terhadap saya seperti melihat harta karun langka. Pemuda tampan. Oh, tidak, Tuan Jiang. Jika kamu nanti menjadi menantu di keluarga kami, jangan lupakan kakak, ya, Tuan Jiang. Menantu sendiri. Ini semua berhubungan dengan apa? Saya semakin bingung. Tapi jika ada keuntungan gratis, kenapa tidak diambil? Saya dengan senang hati menerima kartu hitam. Dengan santai keluar dari pintu dojo Tianming. Setelah itu, saya pergi ke sebuah restoran ramen yang sering saya kunjungi. Begitu masuk, saya dengan mahir memesan paket ramen. Tak lama kemudian, seorang gadis datang membawa piring. Tuan Jiang, kamu sudah datang. Saya melihat ke atas dan ternyata itu Lin Xiaoxiao dari Lin Jiang nomor 1. Sahabat baik Liu Ruyan. Saya agak tergoda dengan mie daging sapi kamu. Saya tersenyum dan menyapa dia. Lin Xiaoxiao duduk di kursi dan dengan antusias bertanya. Kemarin sekolah kami baru saja menyelesaikan upacara pemberian berkah. Hari ini seharusnya giliran kalian dari nomor 2, kan? Melihat penampilanmu, sepertinya kebangkitan berkah di nomor 2 sudah selesai. Bagaimana? Kalian dan Ruyan bangkit di tingkat berapa? Dia adalah selevel. Saya hanya level. Aku mengambil sesendok mie dan berkata sambil tersenyum. Sangat tidak percaya bahwa Ruyan ternyata selevel. Lin Xiaoxiao memandang saya dengan tatapan curiga. Namun, saya sedikit terkejut bahwa kamu terbangun menjadi level. Apa kamu sedang mengolok-olok saya? Untuk apa saya berbohong padamu? Saya mengeluarkan payung kertas merah dan meletakkannya di meja makan. Lihat sendiri. Itu hanya payung kertas biasa untuk melindungi dari hujan. Lin Xiaoxiao memeriksa payung kertas merah sambil berbisik. Benar-benar terbangun menjadi level ya. Tapi tidak apa-apa. Kamu punya pacar yang sebaik Ruyan. Terbangun menjadi level sendiri juga tidak masalah.
Lin Xiaoxiao bersandar sambil tertawa. Saya tersenyum dan menggelengkan kepala. Memberitahu bahwa saya sudah berpisah dengan Liu Ruyan. Berita itu saya sampaikan kepada Lin Xiaoxiao. Mendengar itu, wajah Lin Xiaoxiao penuh dengan kejutan. Apa? Kenapa kalian harus putus? Bukankah hubungan kalian baik-baik saja? Saya berkata dengan acuh tak acuh. Dia terbangun sebagai selevel dan pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Saya hanya level dan tidak cocok untuknya. Lin Xiaoxiao menatap saya dengan sedikit mengeluh. Pasti itu adalah keputusan putus yang diusulkan oleh Ruyan. Saya tahu dia sedikit materialistis. Tapi, tidakkah kamu bisa mencoba untuk mendapatkan kembali dia? Lagi pula, apa salahnya jika selevel merasa bangga? Meskipun kamu ingin menjaga harga diri, kamu harus merendahkan diri untuk memintanya kembali. Aku tertawa. Merendahkan diri untuk meminta kembali bukanlah gaya saya. Lin Xiaoxiao melihat saya dengan tatapan jijik. Kamu sudah menjadi level. Kamu sudah menjadi pekerja rendahan di lapisan terbawah masyarakat. Kalau tidak segera memegang erat, ikan besar, seperti Ruyan ini. Dalam hidup ini, tidak ada kemungkinan untuk bangkit. Saya kembali menikmati mie dengan wajah yang puas. Kalau begitu, tidak perlu bangkit. Menjadi ikan asin juga cukup baik. Saat itu, teriakan mengerikan tiba-tiba terdengar dari luar restoran ramen. Makhluk aneh. Ayo lari. Seorang paman yang baru pulang kerja ketakutan dan berpegangan erat. Tas dokumennya langsung meluncur ke bawah meja. Saya tetap tenang sambil menyuap mie. Belakangan ini semakin sering terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, diduga ada peninggalan yang akan muncul di Gunung Raja Kuno. Beberapa raja binatang tingkat 3 sudah datang lebih awal ke Gunung Raja Kuno. Mereka mengusir makhluk aneh biasa dari gunung. Makhluk aneh yang diusir ini akan muncul. Mereka menyebabkan kepanikan dan bahaya di kota manusia. Tiba-tiba terdengar suara keras. Makhluk aneh menerobos pintu restoran ramen dan mengeluarkan raungan. Singa emas. Lin Xiaoxiao ketakutan dan wajahnya pucat. Beberapa pengunjung bahkan langsung ketakutan. Mereka sampai terjatuh ke tanah dan seluruh tubuh bergetar. Singa emas memiliki garis keturunan yang mulia dan darahnya berwarna emas. Mereka sering berkeliaran di sekitar Gunung Raja Kuno sepanjang tahun. Mereka termasuk dalam jajaran makhluk aneh biasa yang terkuat. Meskipun hanya tingkat 1, kekuatannya jauh melebihi penerima anugerah dewa tingkat 2. Singa emas di depan ini berdasarkan catatan dalam buku binatang aneh. Ekor berwarna emas dengan 7 garis seharusnya adalah tingkat 1/7 lapis. Singa emas itu melihat orang-orang di sekitarnya yang menggigil. Sepertinya merasakan kepuasan yang sangat besar. Namun, di dalam restoran ramen yang sunyi senyap itu, suara menyeruput ramen terdengar sangat menusuk telinga. Hanya terlihat seperti saya tidak ada masalah. Dengan santai menghisap ramen, singa emas itu menatap dingin saya yang tenggelam dalam makan. Sepertinya merasa kehormatannya terhina. Ia mengeluarkan raungan menakutkan ke arah saya. Gelombang udara yang kuat membalikkan meja dan kursi. Saya mengusap wajah saya. Bisakah kamu tidak mengganggu ayahmu makan? Sialan, napasnya bau busuk lagi. Semua orang di restoran ramen tertegun. Apa dia sudah gila? Lin Xiaoxiao berteriak tanpa suara. Jiang, hati-hati. Singa emas mengeluarkan raungan. Membuka mulut besar yang berdarah dan melompat ke arahku dengan ganas. Adegan ini terlalu mengerikan. Lin Xiaoxiao ketakutan dan menutup matanya. Namun ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat. Aku berdiri di tempat dengan utuh. Terlihat aku mengangkat payung kertas merah yang aneh di tanganku. Langsung menahan singa emas yang mengamuk itu. Sudut bibirku tersenyum jahat dan aku berkata dengan sinis. Seekor kucing kecil berani datang ke sini dan berbuat onar. Lin Xiaoxiao terpaku melihat adegan ini. Itu adalah singa emas dengan darah yang sangat mulia. Jika itu ditahan oleh pedang dan senjata, itu masih wajar. Tapi itu hanya sebuah payung kertas. Namun saat aku baru saja akan menyimpan payung itu, singa emas itu kembali menyerangku dengan ganas. Saya dengan santai menggunakan pegangan payung untuk menahan. Dengan lembut mengangkat tangan, singa emas itu terbalik di tanah. Segera saya dengan anggun menendang. Singa emas itu keluar dari kedai ramen. Saya tersenyum dan memberikan 10 koin ramen kepada Lin Xiaoxiao yang tertegun di tempat. Rasanya enak. Ingat untuk memberi saya lebih banyak daging lain kali. Lin Xiaoxiao tertegun melihat uang di tangannya. Lalu melihat sosok saya yang berjalan santai keluar dari kedai ramen. Di matanya terlihat kebingungan dan keterkejutan. Apakah payung merah itu benar-benar hanya hadiah dewa tingkat E? Singa emas itu bahkan dengan satu cakarnya tidak bisa merobek kulit payung kertas merah. Di mata Lin Xiaoxiao terlintas kekaguman yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Di luar kedai ramen, saya menginjak kepala singa emas dengan satu kaki, mata saya penuh senyuman. Kucing kecil, ya? Jadilah nutrisi bagi 100 iblis. Dengan suara saya yang mereda, jalan Ankuan dipenuhi bayangan hantu. 100 hantu melolong keluar, dengan cepat menghabisi singa emas. Setelah menelan singa emas, pemahaman saya tentang 10 arah perintah hantu semakin dalam. Saya dapat melihat ruang di dalam perintah hantu 10 arah. Dalam ruang aneh itu terpendam
Buku kuno yang diselimuti oleh aura hantu. Saya menutup mata dan menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki isi buku kuno. Menggunakan perintah hantu 10 arah untuk menelan makhluk hidup. Dapat membuka kunci isi buku kuno. Saya memahami cara untuk membuka buku kuno. Isi beberapa halaman pertama buku kuno. Juga terukir 2 teknik bela diri. Cakar menelan jiwa. Mengalirkan aura hantu dan energi darah ke puncaknya. 1 tamparan saja bisa mengeluarkan jiwa seseorang dari tubuh. Bahkan 1 tamparan bisa memusnahkan jiwa. Pembebasan senjata hantu. Membebaskan 100 hantu. Mengubah 100 hantu menjadi berbagai senjata. Kekuatan senjata hantu dipengaruhi oleh tingkat hantu. Yan Luo dapat mengubah hantu menjadi dewa sejati. Saya telah berlatih beberapa kali sesuai dengan catatan dalam kitab kuno perintah hantu. Dengan cepat saya menguasai teknik menghisap jiwa hingga sempurna. Saya kemudian mencoba memanggil 100 hantu. Di antara mereka, 3 hantu yang menakutkan berubah menjadi pedang, belati, dan tombak. Setiap senjata hantu diliputi oleh aura hantu yang menyeramkan. Mengapung di udara. Seiring dengan pengendalian kesadaran saya semakin merasakan kekuatan senjata hantu ini. Saya bisa mengubah semua 100 hantu dalam perintah hantu. Senjata hantu dapat saya kendalikan sesuka hati untuk 100 senjata. Dan sama sekali tidak menguras tenaga mental. Saat itu, tim penjaga yang khusus untuk mengusir monster datang. Tim penjaga yang mengenakan pakaian energi. Kapten Liu Qingmeng bertanya kepada saya. Adik kecil, apakah kamu melihat kemana arah singa emas berlari? Aku mengangkat bahu dan berpura-pura terlihat polos. Tidak ada. Kebetulan aku lewat sini. Mendengar seseorang berteriak ada binatang aneh, aku langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Tidak melihat singa emas apapun. Liu Qingmeng mengernyitkan alisnya yang indah. Ini memang aneh. Jejak darah singa emas berhenti di tempat ini. Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku sedikit takut. Bisakah kita pergi sekarang? Liu Qingmeng tersadar dan tersenyum padaku. Apakah kamu perlu aku mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang? Singa emas yang belum ditaklukkan bisa berbahaya kapan saja di jalan. Aku terus-menerus melambaikan tangan. Tidak perlu. Singa emas tidak tahu jalan pulangku. Saat aku menjauh, Liu Qingmeng terus bertanya kepada orang-orang di sekitar. Om, apakah kamu tahu ke arah mana singa emas berlari? Om pekerja kantoran itu tampak pucat dan gemetar. Anak muda itu dia. Dia yang membunuh singa emas itu. Itu adalah 100 setan yang memakan singa emas. Sebuah pemandangan membuatnya sangat ketakutan. Liu Qingmeng mengernyitkan dahi. Seorang pemuda. Apakah kamu maksudkan siswa SMA yang tadi? Itu dia. Dia bisa mengendalikan hantu. Paman pekerja yang tertekan berkata dengan suara bergetar. Liu Qingmeng setengah percaya setengah ragu. Paman, kamu pasti ketakutan. Kami akan mengirim orang untuk mengantar Anda pulang dengan aman. Itu benar. Aku juga melihatnya. Saat itu Lin Xiaoxiao juga keluar. Dia berkata dengan yakin. Singa emas itu memang dibunuh olehnya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tim penjaga terkejut. Saya sebenarnya ingin menyembunyikan berita tentang pembunuhan singa emas ini, tapi tetap saja tersebar. Keesokan paginya, wali kelas Zhang Xiaosheng masuk ke kelas dengan wajah berseri. Lao Zhang, congratulations. Saya berkata sambil tersenyum. Zhang Xiaosheng segera turun dari panggung dengan senyum lebar. Jiang Yan, saya bisa menjadi wakil kepala sekolah ini semua berkatmu. Saya membuat ekspresi terkejut dan segera tertawa. Malam ini mau pergi kemana untuk menjamu makan? Restoran Changqing. Zhang Xiaosheng melambaikan tangannya dengan sangat megah. Restoran Changqing dibuka oleh seorang guru perang tingkat 6. Hidangan yang disajikan mengandung energi spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang. Begitu mendengar wali kelas akan menjamu makan di Changqing, seluruh kelas bersorak dengan suara yang menggema. Hampir saja membuat langit-langitnya terangkat. Pukul 8 malam. Zhang Xiaosheng yang baru diangkat sebagai wakil kepala sekolah tiba tepat waktu. Membawa semua orang menuju restoran Changqing. Tempat ini terlihat sangat mewah. Kenapa saya merasa sedikit canggung? Ada siswa yang belum pernah melihat suasana besar. Sudah mulai tidak berani mengangkat kepala. Ini apa? Sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Seorang gadis dengan ekor kuda melangkah dengan angkuh. Mendengus dan melewati orang-orang menjauh. Yao Peng juga sangat kesal dengan sikap angkuh gadis itu. Kakak Jiang. Kenapa gadis di dalam itu bisa lebih sok dibandingkan kakak Jiang? Saya langsung mengernyitkan dahi mendengar itu. Kapan ayahmu berpura-pura hebat? Yao Peng tertawa licik. Kakak Jiang, kamu adalah pemberi berkah tingkat SSS. Keberadaanmu saja sudah menunjukkan kepura-puraan. Saat itu, seorang gadis berponi dari sekolah menengah pertama 1 mengikuti rombongan. Dia berkata sesuatu kepada seorang pria paruhbaya. Pria paruhbaya itu langsung menoleh ke arah Zhang Xiaosheng. Oh, kebetulan sekali. Bukankah ini guru Sang dari sekolah menengah pertama 2? Kamu juga membawa murid untuk merayakan, ya? Guru dari sekolah menengah pertama 1, Wu Zonghua, membawa. Seorang murid datang mendekat.
Ini Wang Lei, seorang mahasiswa yang saya bimbing. Dia juga menunjuk Zhang Xiaosheng kepada Wang Lei. Ini adalah guru Zhang Xiaosheng dari sekolah menengah pertama Linjiang II. Wang Lei menunjukkan ekspresi meremehkan. Dia bahkan malas untuk sekadar mengulurkan tangan. Saya Wang Lei. Murid dari sekolah menengah pertama 1 mengikuti di belakang Wu Zonghua. Mereka menutup mulut dan tertawa kecil. Sepertinya mereka merasa lebih unggul dibandingkan murid dari sekolah menengah pertama 2. Penuh dengan rasa superioritas. Terhina oleh seorang murid seperti ini. Zhang Xiaosheng mengernyitkan dahi. Wu Zonghua mengangkat alis. Siswa yang kamu ajar benar-benar berprestasi dalam akademik dan moral. Selevel denganmu. Wu Zonghua mengangkat alis dan berkata, kompetisi seni bela diri di Linjiang akan segera dimulai. Anak ini, Wang Lei, suka menantang yang kuat. Tangan ini agak gatal untuk bertindak. Wang Lei, apakah kamu melihat ada yang kuat di antara siswa-siswa di Sanzhong yang kamu akui? Wu Zonghua bertanya sambil tersenyum. Wang Lei melirik dengan dingin dan tertawa sinis. Sekelompok orang ini sama sekali tidak layak untuk aku tangani. Kamu ini siapa? Segera seseorang berkata dengan suara dingin. Anak laki-laki itu bernama Yun Tianjie. Membangkitkan kemampuan A-level, petir awan ungu. Wang Lei mendengus dingin. Kamu juga layak untuk aku tangani? Coba saja, maka kamu akan tahu. Aura Yun Tianjie tiba-tiba berubah drastis. Dikelilingi oleh petir ungu. Terlihat menakutkan dan mengguncang. Tianjie, cukup sampai di sini. Zhang Xiaosheng sangat mengakui kekuatan Yun Tianjie. Kemampuan A-level, petir awan ungu es memiliki daya hancur yang sangat kuat. Bahkan jika hanya tingkat 1, sudah cukup untuk menghancurkan berlian dalam sekejap. Teknik petir. Di mata Yun Tianjie, kilatan ungu melintas. Sebuah kilatan ungu seketika melintas menjadi tombak petir yang mengarah ke Wang Lei. Atribut petir. Menggoyang kapak di depan pintu kelas. Wang Lei melangkah maju 1 langkah. Di sekelilingnya muncul petir hitam. Seketika menghancurkan petir ungu. Dalam sekejap, dia sudah meluncur ke depan Yun Tianjie. Pukulan di tangannya terbalut petir hitam. Dengan mendadak menghantam perut Yun Tianjie. Yun Tianjie juga sudah siap untuk menerima serangan berat. Namun, setelah beberapa detik yang diperkirakan, rasa sakit yang diharapkan masih belum datang. Terlihat sebuah tangan menjulur dari sampingnya. Menggenggam erat pergelangan tangan Wang Lei. Jiang. Yun Tianjie mengangkat kepala dan melihat wajah sampingku. Suaranya bergetar. Aku tidak menghiraukannya dan dengan tenang melepaskan. Telah menggenggam pergelangan tangan Wang Lei. Hanya latihan saja. Cukup sampai di sini. Liu Ruyan memandangku dengan tenang. Sosoknya dipenuhi dengan kerinduan. Pria ini sangat sempurna. Dulu saya benar-benar kehilangan akal. Sampai-sampai saya mengajukan putus padanya. Zhang Xiaosheng juga menghela napas lega. Untungnya Jiang Yan ada kamu. Jika tidak, mengajak siswa keluar untuk makan. Makan bisa menyebabkan cacat. Dia sebagai wakil kepala sekolah bisa pergi setelah sehari. Bisa menggulung tikar dan pergi. Wu Zonghua juga menyipitkan matanya. Zhang Xiaosheng, kamu masih menyimpan kartu truf, ya? Tidak heran dia terlihat begitu tenang. Kartu truf saya masih banyak. Zhang Xiaosheng tersenyum bangga. Sebenarnya dia hanya memiliki 1 kartu truf seperti saya. Namun, kartu truf saya lebih unggul dari banyak kartu truf lainnya. Wang Lei berkata dengan suara rendah. Untuk bisa menahan serangan badai petir saya. Seberapa kuat kamu? Saya terbangun dengan kemampuan S-Class, Yin Lei. Anak dari sekolah kedua. Sebutkan namamu. Saya mengangkat alis. Apakah kamu ingin menantang saya? Niat membunuh terlintas di mata Wang Lei. Berubah menjadi beberapa bola petir hitam. Nak, kamu tidak berani berduel denganku. Wang Lei tertawa dingin dengan penuh penghinaan di matanya. Siswa dari sekolah kedua hanya berani diam-diam. Mengintervensi dan tidak berani bertarung langsung denganku. Jiang Yan. Saat itu, suara merdu terdengar. Seorang gadis mendorong keluar dari kerumunan dan berlari ke arahku. Melihat sikap Lin Xiaoxiao terhadapku. Secercah nafsu terlintas di mata Wang Lei. Lin Xiaoxiao adalah wanita yang dipilih oleh Wang Lei. Tidak ada yang bisa merebutnya. Xiaoxiao, cepat kembali. Selanjutnya, aku akan serius. Jika kamu berdiri di sisi sekolah kedua, kamu mungkin akan terluka. Lin Xiaoxiao menunjukkan ekspresi meremehkan. Wang Lei, apa kamu gila? Jiang Yan adalah orang yang pernah membunuh singa emas. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seekor piton emas. Namun, kamu berani menantang Jiang Yan. Setelah kata-kata ini diucapkan, sekolah pertama yang awalnya hanya ingin menonton. Seketika suasana menjadi sunyi senyap. Tatapan mereka padaku tidak lagi sama. Itu bukan meremehkan, melainkan dipenuhi dengan ketakutan. Kentut. Hanya dengan dia, bisa membunuh singa emas? Wang Lei menggenggam erat kepalan tangannya, matanya dipenuhi dengan darah. Jiang Yan, kan? Ayo bertarung denganku. Setelah berbicara, dia hanya meninggalkan bayangan. Sosok tinggi itu tiba-tiba jatuh. Guntur hitam meledak seketika. Cakar pemakan jiwa. Sudut bibirku tersenyum.
Energi darah dan energi hantu berkumpul di telapak tangan kanan, lalu didorong. Sebuah cap telapak tangan merah gelap segera menghantam Wang Lei. Pukulan ini menyebabkan angin gelap melolong. Semua barang kaca hancur berkeping-keping. Wang Lei hampir meledak karena marah. Dia melihat kematian sedang mendekatinya. Guntur gelap tanpa batas. Wang Lei berusaha keras mengabaikan jeritan hantu yang bergema di kepalanya. Dia mengumpulkan inti petir di depannya. Beberapa bola petir hitam berkumpul menjadi satu. Dari bola petir hitam, muncul sebuah trisula hitam. Tercampur dengan petir hitam yang mengamuk dan cap tanganku bertabrakan. Saat cap bertemu dengan trisula tiga ujung, trisula mulai meledak sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin? Dengan trisula yang hancur seketika, Wang Lei juga terkena serangan jejak telapak tangan pemakan jiwa di bagian dada. Seluruh tubuhnya terbang sejauh 10 meter dan menabrak di sebuah gunung buatan yang dalam. Tidak ada yang melihat seberkas jiwa gelap keluar dari Wang Lei terbang keluar dan bergabung dengan perintah hantu 10 arah saya. Jiwa sisa dari pemberi ilahi tingkat S membuat saya merasakan pemulihan yang sangat besar. Kekuatan saya juga meningkat dari tingkat 1-3 menjadi terobosan tingkat 1-4. Aku tidak berniat membunuhnya. Jadi, yang dirampas seberkas jiwa. Wang Lei tidak dalam bahaya hidup. Jiwa yang hilang juga akan perlahan pulih. Pemuda ini sangat berani. Saat itu, sosok ramping muncul dari seseorang keluar dari kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Tidak menyangka restoran saya akan menghadirkan momen yang begitu menarik. Zhang Xiaosheng mengenali orang ini sebagai pemilik restoran Changqing. Saint bela diri tingkat ke-6 Yang Mingzun. Yang Mingzun langsung berjalan ke arah saya sambil tersenyum dan mengangguk. Ternyata dia memang luar biasa. Ini adalah keberuntungan bagi saya di Huaxia. Yang Mingzun mengumpulkan sebuah kartu emas di telapak tangannya. Ini adalah kartu aula restoran Changqing saya. Pemegang kartu ini akan mendapatkan makanan gratis seumur hidup. Saya tersenyum dan menerima kartu emas itu. Terlalu sopan. Saya suka berteman dengan orang-orang yang berharga. Nilai yang saya lihat pada diri Anda jauh lebih tinggi daripada orang yang angkuh itu. Dia melihat ke arah 3 pelayan. Tuan Jiang adalah teman saya. Bagaimana mungkin aula biasa layak untuk Tuan Jiang? Segera atur untuk Tuan Jiang dan rekannya untuk masuk ke aula. Diterima. Pelayan segera maju. Tuan Jiang, silakan. Saya berbalik dan tersenyum melihat Lin Xiao Xiao. Apakah kamu ingin ikut? Lin Xiao Xiao mengangguk dengan penuh semangat. Aku ingin mengikutimu. Tidak akan pernah punya kesempatan untuk datang ke aula istana. Lin Xiao Xiao duduk di sampingku dengan wajah merah. Jiang Yan, terima kasih telah mengundangku. Jika bukan karena kamu, seumur hidupku tidak ada kesempatan untuk datang ke aula. Hal kecil. Aku sama sekali tidak menganggap ini serius. Melihat tatapan penuh kasih Lin Xiao Xiao padaku, Liu Ruyan merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Seharusnya aku adalah miliknya seorang diri. Sekarang aku seolah menjadi orang asing baginya. Jiang Yan, aku mengangkat gelas untukmu. Yun Tianjie mengangkat gelas dengan senyuman di wajahnya. Jika bukan karena kamu yang datang untuk menyelamatkan, aku takut aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku tertawa. Kenapa ketua kelas harus begitu sopan? Itu hanya usaha kecil. Yun Tianjie menggeleng sambil tersenyum. Usaha kecilmu adalah anugerah penyelamat bagiku. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Yun di Jiangcheng. Jika aku mengalami masalah, keluarga Yun akan kacau balau. Kakak Jiang. Yun Tianjie mengangkat gelas. Mulai hari ini, aku Yun Tianjie mengakui kamu sebagai kakakku. Kesanku terhadap Yun Tianjie cukup baik. Kalau tidak, aku tidak akan menolongnya saat dia dalam bahaya. Kalau begitu, aku mengakui kamu sebagai teman baikku, ya? Yo Peng pada saat itu mendekat. Kakak Jiang. Lalu aku ini dianggap apa? Yun Tianjie tersenyum dan berkata, kamu adalah sahabat baik kakak Jiang. Tentu saja kamu juga temanku. Setelah makan malam, semua orang tampak segar. Semua orang meninggalkan area aula, meningkatkan 1 hingga 2 tingkatan kecil. Setelah keluar dari restoran Changqing, ponselku tiba-tiba bergetar. Setelah menjawab, suara Jiang Xiaoke terdengar. Terdengar sedikit isakan yang sulit didengar. Kakak laki-laki, kenapa kamu belum pulang? Aku mendengar ada yang tidak beres dengan suara Jiang Xiaoke. Kenapa suaramu serak? Siapa yang menindasmu? Seketika, suasana hatiku hilang. Aku bergegas pulang secepat mungkin. Membuka pintu besar. Lalu terlihat Jiang Xiaoke yang meringkuk di sofa. Kakak. Jiang Xiaoke mengangkat kepalanya. Matanya bengkak seperti kenari, terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya yang dulunya lembut seperti air terjun telah dipotong. Panjang yang tersisa hanya cukup untuk menutupi lehernya dengan susah payah. Aku perlahan mendekat, terlihat kilatan merah di matanya. Niat membunuhnya tak terbatas. Siapa yang melakukannya? Lampu berkedip terus-menerus hingga akhirnya pecah dengan suara keras. Di dalam ruangan seolah-olah ada 100 hantu yang merintih. Tak terhitung bayangan hantu yang ketakutan. Apakah Yang Mulia marah?
Ini adalah pertama kalinya aku melihat Yang Mulia menunjukkan ekspresi seperti ini. Hus, suara pelan. Jangan lihat Yang Mulia yang biasanya tersenyum lebar. Sebenarnya lebih berbahaya daripada siapapun. Siapapun yang membuat Yang Mulia marah akan mengalami kesulitan. Sudut yang gelap. Dua hantu seukuran boneka sedang berbisik pelan. Jiang Xiaoke menggosok matanya. Itu Liu Sui dari kelas kami. Dia mengandalkan kakaknya yang telah terbangun menjadi kelas A. Karunia Tuhan di kelas kami sangat menonjol. Gurunya juga adalah ibunya. Aku mengepalkan tangan dengan tatapan dingin. Xiaoke, besok aku akan mengantarmu ke sekolah sendiri. Segera aku berbalik dan menatap sudut ruangan. Dua boneka hantu itu langsung ketakutan dan bergetar. Lihatlah, aku sudah mengingatkanmu untuk berbicara pelan. Namun tetap saja ditemukan oleh yang terhormat. Aku berkata dengan suara dingin. Kalian berdua, hantu kecil, siapa namamu? Hormat, namaku Xiao Beian. Boneka hantu dengan mata besar merah itu berkata pelan. Yang Mulia, namaku Xiao Menglian. Boneka hantu yang satu lagi tampak sedikit bersemangat. Nanti kalian berdua akan mengikuti adikku. Jika dia dalam bahaya, kalian harus bertindak. Ya. Yang Mulia. Xiao Beian dan Xiao Menglian menjawab serentak. Xiao menggosok-gosok matanya. Apa yang kamu bangkitkan sebagai karunia Tuhan? Aku mengelus kepala Jiang Xiaoke. Kakak terbangun dengan tingkat SSS. Mulai sekarang hanya kamu yang boleh memanfaatkan kakak untuk mengganggu orang lain. Jangan biarkan orang lain mengganggumu. Xiao Bianan cemberut. Seandainya aku punya kakak yang sehebat ini, kakak tidak akan mati secara tragis seperti itu semasa hidupnya. Xiao Menglian tertawa bodoh. Tidak apa-apa. Kita mengalami penderitaan semasa hidup agar setelah mati bisa bertemu dengan Yang Mulia.